Teman-teman berdoa gitu ya, atau sekarang lagi anak muda suka Facebookan gitu ya, Twitter, Facebook, di Facebook tulis oh Buddha tolonglah daku, mengapa cobaan ini begitu berat, semoga Buddha bless you, BBU, Buddha bless you. Mana bisa, nggak ada begitu, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena memang statusnya kalau Buddha itu kan sudah enlightenment. Siddhartha Gautama Sakyamuni sudah mencapai nirwana. Dia udah lepas dari relationship dengan hubungan kita manusia biasa. Nggak bisa. Kalau di Tridharma, di Samkhao, ya, itu selain Buddha ada Konghucu, ada Lao Tzu. Itu juga nggak bisa minta tolong sama Buddha, sama Konghucu, sama Lao Tzu, sama Tikong. Itu nggak bisa minta tolong. Yang kita bisa minta tolong sama siapa? Sama Bodhisattva, sama Dewa, Dewi, Kongco, Sinben, Makco. Kenapa bisa? Hadirin sekalian Bapak Ibu, kita manusia biasa, ya. Kalau kita berbuat baik, naik kelas. Sinben, Kongco, Makco, Dewa, Dewi, Bodhisattva, Mahasatwa, itu belum jadi Buddha loh. Dia juga mau naik kelas, mau naik tingkat. Kalau naik kelas, naik tingkat, lama-lama mencapai nirwana, jadi Buddha. Kemudian kalau mereka mau naik kelas, mau naik tingkat, kalau gitu Bodhisattva Avalokitesvara nolong siapa? Masa Kuan Yin nolong Kuan Kong? Kuan Kong nolong Hoktek Kengsi, Hoktek Kengsi nolong Ti Changwang, Ti Changwang nolong Maitreya, Maitreya tolong. Sesama Bodhisattva, sesama posat udah gak saling tolong-menolong lagi. Ditolong itu siapa? Yang ditolong itu makhluk yang lebih rendah. Yang lebih rendah itu siapa? Banyak, salah satunya manusia. Manusia yang mana? Manusia yang minta. Lu gak minta yang gak dapet. Makanya berjanji, bertekad, saya tidak akan mencapai kebudahan, tidak akan mencapai nirwana kalau semua masih ada makhluk yang menderita. Iya, dia akan tolong. Tapi lu kan gak minta, diam-diam aja. Ya nggak ditolong. Jadi mesti ngomong, minta, mesti kena. Udah minta, ditolong nggak? Belum tentu. Datang sembahyang setahun sekali, terus ngomong minta tolong. Siapa lo? Datang setahun sekali, kenal juga enggak? Mesti kenal. Bagaimana supaya kenal? Harus sering berkomunikasi. Bagaimana caranya berkomunikasi sama dewa, dewi, sinbeng, posat, mohosat, liangkeng, niancing, baca mantra, baca parita, mantra, liangkeng, niancing, nyangkin. Itu adalah berkomunikasi dengan para dewa. Jadi kita boleh minta tolong ke dewa? Boleh. Makanya kita baca parita etawata dan akasata. Masih ingat? Akasata cabumata dewa naga mahidika punyantang anu moditwa cirang rahantu sasanang desanang mangparangti. Akasata cabumata dewa naga mahidika. Semoga para dewa dan naga yang perkasa. Jadi kita minta tolong bukan cuma sama dewa loh, sama naga juga kita minta tolong. Akasata cabumata dewa naga mahidika. Ya, setelah menikmati jasa-jasa ini, memberikan perlindungan kepada sasanang, kepada desanang, kepada mangparangti. Mangparangti tahu nggak artinya apa? Kita semua. Jadi kita juga minta tolong sama dewa. Lalu kaitannya apa dengan karma kita? Karma kita adalah bibit. Bibit para dewa, bodhisattva, mahasatwa, kongco, sindeng menjaga bibit, melindungi bibit. Lu tanam bibit padi pasti tumbuh rumput. Nggak ada orang tanam padi nggak tumbuh rumput. Tanam padi pasti tumbuh rumput. Nah, bodhisattva, dewa, dewi ini yang menjaga supaya rumput tidak tumbuh. Ada belalang, ada serangga, dia yang usir. Ada anak kambing mau makan, dia yang jaga. Ada anak kecil mau petik, dia yang jaga. Dewa menjaga. Tapi juga bagaimana dewa bisa menjaga kalau kita punya hubungan yang baik? Bagaimana hubungannya baik? Bikin komunikasi. Seperti kalau jadi di Facebook banyak friend,
Wow, 3.000 friend, tapi nggak pernah ngomong, nggak dikenal. Lu mesti ngomong setiap hari ya sama friend di Facebook. Saya begini-begini biar udah ape-ape juga. Saya punya friend di Facebook udah goceng loh. Friend goceng. Setiap hari ada yang minta jadi friend. Saya nggak mau, saya minta. Kalau saya minta, pasti anak muda ntar hina. Ini ape-ape ngapain nih ganjen? Minta jadi friend. Saya nggak mau, saya sadar lah, saya udah tua. Nggak mau. Lu mau kenal gua, lu yang minta sama gua. Gua nggak mau minta. Kalau minta ntar sama anak muda dibilang ini ape-ape ganjen nih. Mau kenalan anak muda, saya nggak mau. Begitu minta, friend saya udah penuh kan. Setiap hari saya mesti listing mana yang statusnya alay, yang statusnya bikin negatif, gua ignore, unfriend, delcon. Kenapa statusnya alay? Karena statusnya itu tidak bikin energi positif. Statusnya itu kadang-kadang ngomong kotor, ngomong galau, ngomong kasar. Hah, anak begini ngomong kasar mau temen sama gue, sorry deh, unfriend, jebret, hilang lo. Udah ke laut aja lo. Gitu. Yang galau-galau, yang statusnya ngomongnya kasar, pakai anjrit, T-nya banyak, marah-marah. Gitu. Kalau kita berteman sama yang begini, ntar energi kita jadi negatif. Udah, ngatain orang di Facebook, delcon, udah ignore, unfriend, udah semuanya. Gitu. Jadi kita cari teman juga harus yang positif, ya. Nah, kalau di juga sama, namanya Anita Cici Cuy, unfriend. Namanya Power Ranger, unfriend. Lu kan punya nama asli, pakai nama asli. Pakai nama macam-macam mau teman-teman saya nggak bisa dah. Ya. Terus pakai namanya lagi, pakai namanya bener nih, ya Henry. Tapi gambarnya David Beckham, unfriend. Berarti nggak berani pasang muka sendiri, berarti dia nggak pede ya. Buat apa bertemanan sama orang yang nggak pede? Udah, telepon aja deh. Jadi pilih-pilih teman supaya energi positifnya mengalir. Nah, hadirin sekalian Bapak Ibu, tabur tuai, kita mau menuai yang apa? Harus berani menabur yang apa? Kira-kira begitu. Dan jadi kalau kita bilang dalam karir, sukses dalam karir, nggak semua kita berkarir di pekerjaan. Karir itu nggak mesti pekerjaan, bisa juga profesional, bisa juga pengusaha. Ya, kita di Indonesia pendidikan kita dari SD udah dicekoki supaya jadi orang kerja. Ibu pergi ke pasar, bapak pergi ke kantor. Memangnya bapakku pergi ke kantor, bapakku dagang di pasar. Ya kan? Ibu pergi ke pasar berbelanja, memang ibuku pergi berbelanja? Enggak, ibuku juga dagang di pasar. Kan boleh gitu kan? Tapi dari kecil kita sudah di alam subconscious kita, alam bawah sadar kita. Kalau bapak pergi ke kantor, kalau ibu ke pasar belanja. Oh tidak ya, bapakku punya pabrik, tidak pergi ke kantor, tidak pergi ke pasar. Ibuku ke pasar bukan belanja, tapi dagang. Itu kan alam pikirannya udah lain tuh. Dari kecil alam bawah sadar kita udah ditanami, kita jadi orang pekerja semuanya. Coba tes semua anak sekolah SD, SMP, SMA atau kuliah, lulus mau jadi apa? Umumnya bilang mau kerja. Ya, mau kerja sesuai dengan kuliahnya. Begitu udah lulus kuliah, kerja apa juga boleh deh, asal diterima. Ya kan? Ya, gitu. Nah, hadirin sekalian Bapak Ibu, mudah-mudahan kita nggak semuanya lulus sekolah jadi pekerja gitu ya. Harus berani jadi pengusaha. Pengusaha apa? Macam-macam. Jangan dipikir kalau pengusaha tauge, pengusaha bakmi nggak hebat loh. Di Jakarta ada pengusaha bakmi, ya, sehebat bakmi Aloy. Di Jakarta juga ada gitu ya. Bakmi Aguan itu rame kali, bakmi Aguan.
Ya, apalagi kalau bicara bakmi Gajah Mada yang suka makan Gajah Mada di mana-mana, tokonya banyak, antri gitu ya. Tukang tauge juga laku, hauce gitu. Nah, hadirin sekalian Bapak Ibu, jadi kalau dibilang sukses seperti apa? Apakah sukses itu harus kaya raya, banyak uang, mobil mewah, rumah mewah? Ukurannya saya kira bukan di situ. Kenapa? Karena kalau ukurannya sukses dengan materi, banyak uang, punya rumah mewah, mobil mewah, pakai perhiasan segala macam, itu adalah fata morgana. Kenapa fata morgana? Karena kita menukar itu semuanya dengan waktu kita. Waktu kita relatif. Waktu kita relatif. Kalau waktu itu relatif, berarti waktu itu adalah fata morgana. Bukannya berarti hidup nggak perlu uang, hidup perlu uang. Tapi jangan diukur dari sukses karena harus punya rumah mewah, mobil mewah. Bukan di situ ukurannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat banyak orang yang punya materi besar juga ternyata waktunya kurang. Dari muda cari uang, begitu punya uang, udah senjanya, udah tua aja, uangnya dikasih ke dokter. Ya, punya rumah bagus, AC-nya dingin, udah tua, AC-nya tetap dimatiin. Kenapa? Nggak kuat, gemeter. Ya kan? Katanya punya rumah bagus, ranjangnya bagus, empuk, tapi ternyata tidurnya nggak bisa diranjang empuk, karena pinggangnya bisa patah. Iya loh, karena pinggangnya mesti diganjel, gitu kan? Tetap ujung-ujungnya nggak bisa tidur di ranjang yang empuk. Mobil bagus, Bapak Ibu, saya pernah lihat mobil bagus, mobil mewah, ya harganya udah hampir cek-em. Dia turun dari mobil. Kalau kita turun dari mobil, prosesnya berapa lama? Buka pintu mobil, turun, dua-duanya turun, melangkah, paling nggak sampai 1 menit, udah sampai depan pintu rumah. Tapi pengalaman saya, tetangga saya, dari mulai proses buka mobil, sampai turun, sampai ke depan pintu rumah, 5 menit saja. Bisa bayangkan, 5 menit saja. Nggak pakai kursi roda. Ya, turunin kakinya aja udah susah. Dibantu, terus begitu turun, tangannya dua-duanya dipegang. Udah turun, mau tutup pintu, belum bisa, ini mesti geser dulu. Baru tutup. Mau dikasih kursi roda, marah. Gue masih bisa jalan. Nggak mau kasih kursi roda, tetap auban. Apa sih? Keras kepala. Dipegangin nih kiri kanan. 5 menit baru sampai depan pintu rumah. Kayak loh. Wah, bisa makan apa aja kan? Makannya cukup bubur polos. Bubur polos. Paling kalau mau dicampur abon sedikit, garam nggak boleh, darah tinggi. Apalagi caipok. Abon sedikit, bahu juga nggak boleh, darah tinggi. Ya, tuh. Jadi ukuran sukses itu bukan duit, bukan rumah mewah, bukan mobil mewah, tapi ukuran sukses adalah seberapa besar kita merasa cukup, seberapa besar kita merasa pas, gitu, ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan diskusi kongko malam hari ini bisa terima kuping kanan, keluar kuping kiri, boyokin. Ada yang sangkut sedikit. Kalau masuk kanan, keluar kanan, itu namanya tektok. Masuk kiri, keluar kiri, mental. Tapi masuk kiri, keluar kanan, nggak apa-apa, nyangkut sedikit lah. Ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi dari kesempatan. Next, yang terakhir, slide yang terakhir. Lagi, next. Love what you do what you love. Cintai apa yang kamu kerjakan apa yang kamu cintai. Ya. Pilihlah pekerjaan yang kamu cintai, dan kamu tidak akan merasa kerja setiap hari.
Kenapa? Karena kita senang. Sampai jam 10 malam kita nggak merasa kerja kok, santai aja, memang senang. Ya. Tadi saya di ruang tunggu ngobrol-ngobrol sama Pak Andrew. Pak Andrew anaknya hebat nih, sekolah kuliah di kedokteran, nggak gampang loh kuliah di kedokteran. Seneng nggak anaknya? Happy aja tuh anaknya tuh. Padahal kalau saya, ya udah ngadepin rumus kimia aja udah mabok. Ya, udah ngadepin rumus hafalan biologi udah mabok. Ini anaknya seneng, enjoy aja. Ya berarti itu mudah-mudahan lulusnya juga cepat karena dia menyenangi sebagai satu hobi. Ya. Kalau saya tanya Yasa, mau kuliah? Tadi nggak mau kuliah, maunya dagang aja. Nggak mesti kuliah. Ya oke kuliah. Dia mau kuliah kalau bayar sendiri, ya udah bayar sendiri. Dia tanya, Pak, kuliah yang paling gampang apa? Nggak tahu, terserah. Hobi suka-suka kamu. Pilihnya Markom. Ntar kalau mau bikin rumah, panggil insinyur. Kalau sakit, panggil dokter. Ntar usahanya banyak, panggil accounting. Nggak usah kita ngurus, mau ngapain kita ngurus. Jadi mau ngapain, asal semuanya ada, bisa gitu ya. Hadirin sekalian, saya cukupkan sampai di sini. Selamat malam. Nama budaya Tachihao. Sekali lagi, tepuk tangannya meriah. Biasa, silakan naik. Luar biasa nggak? Bapak sama anak nih, ya ilmunya sama, mirip ya. Nah, tapi satu dengan gaya lama, satu dengan gaya baru ya. Oke, kita akan masuk sesi tanya jawab. Silakan. Kita akan masuk sesi tanya jawab. Saya akan bagi 2 kali ya. Jadi setiap satu sesi ini 3 pertanyaan. Kita akan jawab dulu dari narasumbernya. Nanti aturan mainnya seperti ini. Anda sebut nama Anda, pekerjaannya seperti apa. Misalnya mahasiswa, bilangnya mahasiswa, atau misalnya usahanya apa. Kemudian langsung ditujukan kepada siapa? Ke Pak Margasinggi atau ke Yasa. Oke? Oke, selamat malam semuanya. Nama budaya. Nama saya Akyat. Saya dari Jambi. Kebetulan mewakili teman-teman dari BMUG. Untuk saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan sawit ya. Mungkin pertanyaan akan saya tujukan kepada saudara Yasa. Untuk saat ini, dengan usia muda kita saat ini, tentu banyak hal yang kita pikirkan nantinya kita bakalan seperti ini dan tentunya itu melalui sebuah proses yang mungkin tidak hanya sebuah proses, perlu tahapan-tahapan yang harus kita lalui juga ya. Nah, tapi pada kenyataannya saat ini banyak sekali hal yang membuat kita berpikir bahwa sukses di usia muda itu sebenarnya terlalu mudah kita raih gitu. Banyak cara-cara instan yang mungkin kita berpikir, oh kayak gini, sehingga kita berpikir sukses di usia muda itu dengan cara-cara instan yang sekejap bisa kita dapatkan itu mudah gitu. Nah, bagaimana bagaimana sikap kita sebagai orang yang di usia sekarang yang lagi semangat kerja untuk bisa menyikapi bahwa memang proses ini harus kita lalui dan tipsnya itu bagaimana gitu. Mungkin itu yang mau saya tanyakan kepada saudara saya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Akyat ya. Oh, udah ya. Intinya adalah bagaimana sikap kita dalam menyikapi proses untuk sukses ini ya. Oke, nanti akan dijawab. Berikutnya yang di baris sini, silakan. Yang ini dulu. Oke, ya silakan. Ya,
Selamat malam, nama saya Ari, saya sales dan wira swasta walaupun mungkin tidak sukses yang di depan, tetapi saya punya motivasi tersendiri bahwa apa yang saya kerjakan ya harus saya cintai. Yang ingin saya tanyakan kepada Yasa bahwa kesuksesan itu tergantung berapa faktor sih, apakah hanya kita catat? Saya pikir kan kesuksesan itu bukan hanya kita catat, mungkin juga ada faktor-faktor lain. Nah ya, terus ketika kita mengalami kegagalan, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Pertanyaan adalah faktor-faktor sukses itu apa, kemudian apa yang harus kita lakukan kalau kita gagal. Oke. Selanjutnya dari baris sana. Oke, itu ada satu tuh. Sebelah sana dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Junaidi. Kebetulan saat ini saya menjadi pemilik satu bimbel. Oke. Lagi-lagi saya ingin bertanya kepada saudara Yasa. Yasa ini kan masih muda. Penghasilannya wow. Karirnya wow. Tentunya semua yang di sini pada iri ya. Betul kan? Nah, pada iri. Irinya ada yang iri yang baik, ada iri yang buruk. Kita tidak bisa melihat orang tuh akan mengikuti jejak kita atau menjatuhkan kita. Nah, yang ingin saya tanyakan, kebetulan beda-beda tipis umur kita, bagaimana menyikapi seorang yang iri dengan kita, tapi irinya ini iri yang buruk, bukan iri yang baik. Apa yang harus kita lakukan? Atau enggak, Yasa sudah mengalaminya dan ada solusinya, bisa bagikan di sini. Siapa tahu ada yang mengalami hal yang serupa. Terima kasih. Oke, terima kasih Junaidi. Jadi kita jawab dulu ya. Ini semua ditujukan ke Yasa, makanya di pertanyaannya mudah-mudahan semua. Oke, Yasa silakan yang pertama dari Akyat tadi yang dari Jambi. Sukses di usia muda, bukan cara kebanyakan dengan cara instan tadi katanya. Terus bagaimana sikap kita dalam proses ini? Jadi memang kadang kita mendapatkan sesuatu, mungkin kita tergiur sama hal yang cepat atau tergiur sama hal yang instan, yang kayaknya semalam bisa langsung wow gitu. Tapi cerita di kehidupan nyata ini beda sama Cinderella, yang kita tiba-tiba satu malam langsung boom, langsung gitu kan. Saya masih tetap percaya sama prinsip yang namanya easy come easy go. Yang datangnya gampang, rasanya keluarnya juga bakal gampang. Jadi gak ada yang namanya, mungkin walaupun katanya sukses muda, tapi kadang kita ngeliat gini, wah iya nih orang ini dari muda udah gimana. Tapi kadang kita cuma ngelihat luarnya aja, padahal di belakangnya itu ada banyak banget cerita-cerita berdarahnya. Gampangnya gini, yang hari ini saya tampilkan di slide itu adalah impian-impian saya berhasil. Tapi mungkin itu cuma 10% dari semua impian yang saya tulis. Impian yang saya tulis itu ada banyak banget dan jauh lebih banyak gagalnya impiannya daripada yang berhasilnya. Tapi saya punya prinsip, satu keberhasilan kita itu bisa membayar lunas semua kegagalan kita. Jadi gak ada yang namanya instan. Mungkin kita ngelihat orang lain instan, tapi kita belum tahu prosesnya gimana. Dan jangan terlalu tergiur sama hal-hal yang instan. Karena yang namanya mie instan aja perlu dimasak. Jadi apalagi kita yang manusia. Kalau yang instan itu terlalu cepat, kita nggak bisa jadi instan yang bagus. Tapi kita harus diasah bener-bener, ditekan, digenjot, itu rasanya lebih baik daripada yang instan. Jadi rasanya gitu. Kalau misalnya kita ngelihat ada yang instan, rasanya kita perlu cross check lagi. Ceritanya gimana sih? Atau bisnis ini gimana sih? Jangan terlalu tergiur sama hal yang instan. Karena easy come easy go. Kira-kira gitu. Cukup puas? Jelas ya? Jadi tidak ada yang simple semudah itu. Oke, pertanyaan kedua dari Ari yang profilnya sekarang sales ya. Tetap ke Yasa juga, faktor-faktor sukses dan apa Gimana menghadapi kegagalan? Ya, menghadapi kegagalan. Jadi kalau misalnya ada yang tanya ke saya, Yasa sebenarnya rahasia sukses itu apa sih? Atau rahasia lu itu apa? Kalau saya selalu merangkumnya jadi 3 hal. Saya bilang gak ada yang namanya rahasia sukses.
intinya cuma 3. 1, attitude. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga, strategi. Pertama ini attitude dulu, sikap kita dulu. Good attitude. Attitude itu everything semuanya. Kalau kita udah punya attitude, baru kita harus punya motivasi. Lalu baru kita punya strategi. Orang cuma punya motivasi aja, mungkin dia semangat nih, tapi dia nggak tahu harus actionnya kemana. Artinya dia nggak punya strategi. Atau orang punya strategi, dia tahu banyak teori, tapi nggak pernah dipraktekin. Artinya dia nggak punya motivasi. Atau ada orang yang punya motivasi, dia punya strategi juga, tapi dia nggak punya sikap. Akhirnya dia jatuh juga. Jadi kalau ditanya faktornya apa, mungkin secara simpel saya bikin 3. Saya selalu bilang ada attitude, ada motivasi, sama ada strategi. Sikap kita, semangat kita, sikap kita gimana, untuk siapa kita berjuang, dan strategi kita gimana untuk mencapai tujuan itu. Kalau saat kita gagal, menurut saya itu hal yang sangat lumrah, karena semua orang itu pasti akan ke situ. Tergantung bagaimana kita nyikapinnya. Ada yang mungkin menganggap gagal itu terlalu besar, ada juga yang mungkin menganggap gagal itu belajar. Saya selalu anggap gagal itu belajar, karena kita mungkin pas kita udah rugi 1 juta, besok kita rugi 500.000, mungkin itu udah rasanya udah enteng. Kita udah pernah rugi 10 juta, kita besok rugi 5 juta, udah gak ada artinya. Jadi kita belajar terus dari situ. Yang pasti jangan cuma belajar dari diri sendiri. Kalau misalnya kita punya usaha, kita punya bisnis, karir kita, selalu cari mentor, cari orang yang udah mencapai ke tempat itu duluan, supaya kita tahu shortcutnya. Misalnya saya usaha baju, saya harus cari tahu dulu siapa pengusaha baju yang udah sampai ke tempat yang tinggi, dan saya belajar dari dia. Gunanya supaya saya itu gak mengulangi kegagalan dia. Jadi belajar dari kegagalan kita dan belajar dari kegagalan orang lain, kurang lebih. Oke. Maksud cara mencikapinya ya sudah ya. Kalau gagal tadi. Terus iri ya, terakhir iri ya. Sikap iri. Tadi pertanyaan gimana, Pedro? Jadi Junaidi juga seorang punya usaha bimbel, ya, sering mencikapi kalau ada saing atau ini yang sikapnya lebih banyak iri yang negatif. Nah, solusinya apa? Jadi memang kadang begini, kadang banyak orang yang mulai usaha, tapi cara berpikirnya itu bukan cara berpikir pengusaha. Cara berpikirnya itu cara berpikir pedagang. Pedagang dan pengusaha itu beda. Pengusaha itu entrepreneur. Pedagang itu ibaratnya gini. Kalau kita mindsetnya cara berpikir kita cara berpikir berdagang, kita berdagang untuk hari ini. Toko harus kita yang jaga. Tapi kalau entrepreneur pikirnya, gue gak harus di toko, tapi usahanya bisa jalan. Contohnya gampangnya itu. Cara berpikir pedagang, dia ngelihat kompetitor, dia sikut-sikutan. Tapi cara berpikir entrepreneur, kompetitor itu buat motivasi. Nah, kebanyakan orang yang mungkin dia iri sama kita, cara berpikirnya bukan cara berpikir pengusaha, tapi cara berpikir pedagang. Dan memang banyak yang seperti itu. Gampangnya gini, banyak orang yang iri sama kita, dia ngomongin kita di belakang. Tapi percaya, saya sih selalu percaya gini, orang yang ngomongin kita di belakang, dia udah di belakang kita, dan dia selamanya gak bakal di depan kita. Karena selalu ngomongin belakang. Coba ngomongin di depan ya. Pasti di depan ya. Jadi saya memang pernah pengalaman ya. Saya punya satu teman yang dia ini bisa dikatakan gitu iri gitu sama saya. Jadi setiap kali saya melakukan apa selalu dicela, selalu ditiru gitu misalnya ya. Itu biasa aja. Saya pernah, jadi saya bisnis ini dia ikutin bisnis ini, saya ngapain dia ngapain. Dan dia selalu menjatuhkan gitu dari belakang. Tapi saya punya, dulu saya kesel gini, ini orang kenapa sih ini sama gue, masalahnya apa sih. Terus saya belajar, saya pernah dengar satu kalimat kayak gini, kalau apa yang kamu lakukan itu bikin orang lain niru apa yang kita lakukan, artinya itu kita keren, kita jadi inspirasi buat dia. Jangan pikirnya gampangnya gini, satu produk yang bagus bisa dilihat dia udah berhasil atau enggak itu kalau udah ada bajakannya. Kalau udah ada yang niru dia, udah ada yang ngopinya tuh artinya dia udah keren. Jadi kalau ada yang niru kita, ada yang ngopi kita, ya mungkin kesel sih, tapi itu artinya lu keren. Artinya kita keren, kita bisa jadi inspirasi buat dia. Dan jangan pernah merasa kalau misalnya kita iri sama pencapaian seorang, gampangnya gini. Misalnya kita ngelihat di majalah ada orang lain sukses,
kita bilang, wah gila ini hebat banget nih orang bisa sukses. Tapi kalau teman kita sendiri yang sukses, kita malah kesal. Kadang malah perasaan itu yang menghambat kita, menghambat pencapaian kita. Harusnya teman kita, orang yang kita kenal yang sukses, harusnya kita lebih senang dan lebih support dia. Karena itu yang harus bisa kita lakukan, ibaratnya mengikhlaskan kesuksesan orang lain, supaya itu balik lagi ke kita. Jangan iri terus kita dengki sama dia. Dan jangan pernah merasa gini, misalnya saya bisnis baju, teman-teman semua langsung, wah ini kayaknya bisnis baju, saya besok harus mulai bisnis baju. Enggak. Karena kita kadang seringkali melihat rumput tetangga itu lebih hijau, padahal rumput tetangga itu sintetis. Rasanya nggak seenak rumput kita. Kadang kita ngelihat cewek lain itu cantik, padahal operasi semua. Kurang lebih gitu. Luar biasa ya. Saya tidak mau melewatkan ini. Untuk pertanyaan ini, karena tadi sempat kita bincang-bincang sama Pak Marga Singgi juga, saya minta Pak Marga Singgi juga berbagi tentang tipsnya tadi, apa yang ditanyakan dari peserta yang hadir ke jasa. Ya, karena tadi saya banyak sekali dapat sharing 1 jam tadi. Nah, saya rasa ini perlu di-sharingkan dengan poin pertanyaan ini. Silakan. Terima kasih, Pak. Saya mulai dari belakang. Produknya kan bimbel gitu ya, yang di Jambi ya, ketiga ya. Keberhasilan satu produk itu memang nggak dilihat dari satu saja untuk usaha dagang atau jualan gitu ya. Saya punya pengalaman 20 tahun lebih sebagai karyawan sih. Saya digaji gitu, sebagai karyawan digaji 20 tahun. Tapi seluruh mitra, seluruh orang di luar kantor tahunya saya bosnya, padahal saya bukan bos. Dan itu baru terungkap 22 tahun kemudian setelah saya bilang saya mengundurkan diri, saya keluar. Bukan lu bosnya, bukan, gua kan cuma karyawan doang. Gua pikir lu bosnya. Karena saya pikir cukup begitu, enough. Ini saya keluar. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau kita di tim atau di PS ada produk khas Papis, Andre Valentino, Ele Paris, Studio 9 Shoes itu ya besar di tangan saya. Terus ada lagi satu pakaian dalam pria Gunze, Gunze dari Jepang, itu juga dari 20 tahun yang lalu di tangan saya. Gunze itu, kalau kita yang pakaian dalam pria yang paling terkenal apa? GT Man ya, Rider, rame. Itu satu kaos singlet, kaos kutang itu ya berapa tuh? 40.000, celana 25.000. Saya jual Gunze, celana dalam putih polos ya, celana dalam pria itu 109.000. Kaos singlet 129.000, kaos oblong 299.000, dan to be number 1 ranking position more than 15 years di Indonesia. Kaosnya nggak ada mereknya, nggak ada tulisan Giordano, Esprit, nggak ada, polos saya putih. Kok harganya mahal? Orang beli, ya beli, gila ya? Iya memang banyak orang gila. Kita juga. Lalu sepatu yang saya jual, sendal saja paling murah tuh 500.000. Sepatu wanita paling sendal wanita 600.000 paling murah. Dan rata-rata sepatunya 1,2. Kayak apa tuh ya pakai sepatu seperti itu? Ya biasa aja. Awetnya lebih lama, enggak lebih lama, setahun ya rusak juga. Tapi orang bisa beli gitu ya. Jadi memang ada rahasia. Nah, untuk menjawab ke situ sama produknya bimbel, tetap mesti perhatikan 5P. Selain komputer tadi ya, 5P. 5P pertama produknya apa? Bimbel ya. Produknya baju, sepatu. Setelah produk, harganya, harga jualnya berapa, harga kursusnya berapa, per paketnya berapa. Oh kalau dia ikut sebulan berapa, kalau bayar 3 bulan di muka, kalau bayar 6 bulan di muka, kalau dia mau bayar setahun di muka, kan kita bisa kasih diskon lagi kan. Produk, harga. Setelah harga, promosinya seperti apa gitu kan. Lalu tempatnya di mana tempatnya? Mau bimbel jauh di ujung
ujung perumahan, orang ke sana mesti pakai ongkos, juga itu merepotkan juga. Ya. P yang kelima adalah personnya. Siapa yang ngajar? Kalau yang ngajar kita juga sendiri yang ngajar. Waktu kita satu hari berapa jam sih kalau kita yang ngajar? Ya terbatas. Tapi kalau kita di bimbel udah bagus, yang ngajar bisa banyak, kita tarik mahasiswa-mahasiswa KMPP ini banyak nih. Kalau siang nganggur, sore kuliah, pagi kau ngajar bimbel, atau pagi kuliah, siangnya selesai kuliah ngajar bimbel gitu. Bisa aja kan. Jadi yang ngajar bisa nggak sendiri. Produk, harga, price, kemudian promosi, kemudian tempat, place-nya. Yang kelima adalah person. Kira-kira gitu. Lalu apa yang dilakukan oleh kompetitor? Kenapa dia iri? Mungkin adik kita ada yang lebih baik. Bagaimana mengunggulinya? Ya kita harus periksa 5 ini harus lebih baik dari mereka. Kira-kira itu ya. Jadi kalau punya ada yang iri itu bagus. Ya. Jadi kalau nggak ada yang iri berarti produk kita nggak bagus. Ya begitu dong ya. Oke. Yang lain kalau misalnya faktor-faktor untuk sukses tadi bisa memotivasi yang tadi yang sales juga. Ya faktor-faktor kesuksesan itu tadi rumusnya juga kurang lebih sama. Ketika sales menjual barang apa yang dijual on the deal, spare part, buku tulis, kue, produk apa, jualnya kemana, ya ukurannya 5 itu. Dulu saya masuk di Palembang kira-kira sudah 20 tahun yang lalu. Hanya agen saja di IP. Tapi makin lama IP itu makin 20 tahun yang lalu bagus, ya kan? Tapi sekarang coba lihat ke IP, udah orang masuk sana juga ada lain ceritanya, udah nggak cocok jual di IP, kemudian pindahlah ke PTC. Di PTC lama-lama nggak cocok, karena marketnya udah berbeda, jualah ke PIM. Di PIM lama-lama juga udah nggak bagus, kurangi strateginya karena flashnya tempatnya berbeda, harganya juga nggak masuk, nggak kena. Jualah di PS, tapi bukan PS yang lama, PS yang baru, yang atasnya rumah sakit Siloam, ya kan? Di situ jual ya sampai sekarang masih bagus. Dan kemudian yang di PIM ya mulai mulai ditutup pelan-pelan. Sekarang baru buka lagi, ada Icon kan? Ceritanya lain lagi nih, gitu loh. Dulu saya pernah di Bali, Denpasar, jual produk. Nggak laku, kenapa? Orang di Denpasar nggak ada yang beli sepatu, belinya sandal semua, orang sembahyang. Sering sembahyang. Tapi 20 tahun yang lalu, tapi sejak 10 tahun yang lalu ceritanya berbeda. Kenapa ceritanya berbeda? Generasi muda yang lama, yang tua masih ada, udah hampir mau di jitbox. udah tua, tapi generasi barunya mereka nonton TV, siaran televisi sekarang ada 15 stasiun. Belum TV kabel, mereka lihat fashion di TV, baju, sepatu seperti apa, sekarang dijual di Bali, laku. Karena udah berbeda, marketnya berbeda, personnya berbeda, kita jual kepada siapa berbeda. Jadi faktor-faktor kesuksesan ukurannya tetap 5 tadi. Price, product, price, place, promotion, person. Ya, berarti tetap harus belajar lah ya. Tetap ada proses belajar. Jadi kalau ya tadi cerita-cerita sukses, itu yang dikira yang suksesnya cuma 10% kan kita dengar tadi. 90%-nya gagal. Nggak tercapai, ya nggak diceritain lah. Jadi lihatnya sekarang berhasil, dapat penghasilan sekian, ya itu yang sekarang berhasil. Tapi yang gagalnya kan juga ada. Kan rugi cepet tiongnya nggak diceritain. saya yang bongkar. Kira-kira gitu. Terima kasih. Oke, baik. Kita kembali ke sesi kedua. Semuanya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Nama Budaya. Perkenalkan, saya Firda. Saat ini saya sebagai ibu rumah tangga juga berwira swasta bersama suami. Dan kalau kita perhatikan pertanyaan saya ajukan kepada Pak Marga Sidik. Dan juga berdasarkan dari yang Yasa sampaikan tadi bahwa saya sangat sebagai orang tua, saya kagum. Dan saya berpikir Yasa dari usia 15 tahun sudah memikirkan tadi yang pertama ada attitude, kemudian motivasi, dan juga strategi. Tentunya saya sebagai orang tua berpikir itu tentu
tidak hanya dari Yasa sendiri, bukankah ada dari setidaknya dari kecil, kemudian ada dukungan orang tua yang dalam hal ini kebetulan dan sangat cocok sekali bersama dengan orang tua Pak Marga Singgi. Nah, untuk Pak Marga Singgi, kira-kira, saya tidak mau kira-kira, apa yang telah Pak Marga Singgi lakukan atau yang Bapak support terhadap Yasa sehingga nanti sehingga Yasa bisa dari usia 15 tahun dan kemudian sampai sekarang usia 19 tahun dia bisa memiliki attitude seperti itu, motivasi dan hingga bisa berstrategi untuk kemajuan karirnya, sehingga saya pun bisa menularkan kepada anak saya sendiri, Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Firda, pertanyaan yang bagus. Selanjutnya di baris ini, silakan, itu ada di belakang dari tadi. Ya. Namo Sangyang Adi Budaya. Nama saya Edward Marsoni, status pelajar. Saya ingin bertanya kepada Kak Yasa. Untuk sukses harus banyak mimpi, itu gampang. Proses untuk mewujudkan mimpi juga mudah. Bagaimana realitanya? Terima kasih, nama saya Budaya. Terima kasih Edward. Mimpi. Nanti nyanyi ya. Oke. Sebelah sana dulu. Yang baris ke sana, ada yang bertanya? Ada? Oke, silakan. Silakan berdiri ya. Selamat malam. Namo Budaya. Namo Budaya. Saya Setiadi, mahasiswa. Yang ingin saya tanyakan tentang ini maraknya money game yang ada di Indonesia sekarang. Pandangan seorang Yasa itu bagaimana? Terima kasih. Oke, jadi ke Yasa ya. Oke, baik, kita jawab dulu ya 3 pertanyaan ini ya. Nanti kalau ada waktu lagi kita baru lempar lagi. Pertama ke Pak Marga Singgi dulu. Jadi, yang dari belakang dulu. Oke. Dari Setiadi, silakan tentang money game. Tentang money game, saya jualan baju aja deh rasanya. Karena pertama dengan adanya kontroversi, kayaknya saya nggak tertarik sih gitu. Dan rasanya kalau misalnya ada orang nanya bisnis apa yang bagus, saya tetap lebih menyarankan untuk bisnis yang langsung, maksudnya yang nyata, yang produknya kelihatan, rasanya gitu. Jadi saya pribadi belum pernah mencoba. Teman-teman saya juga beberapa yang mencoba, tapi sih saya nggak tertarik. Saya lebih tertariknya yang langsung, memang ada produknya jelas gimana, manfaatnya apa, kita tahu untungnya gimana, nggak kontroversi, kira-kira gitu. Cukup. Nah, mungkin saya mau menjawab pertanyaan Cici yang di situ. Jadi saya punya cerita. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Saat saya masih TK sampai dengan SD, itu saya masih ingat. Dari TK sampai dengan SD kelas 6, itu saya selalu dapat ranking 1 di sekolah. Kelas 1, 2, 3 SD saya nggak bayar uang sekolah karena dapat beasiswa. Paling parah kira-kira ranking 3 lah, tapi selalu ranking 1. Pas di tes IQ saya waktu itu 136. Pas SMA, dari SMP sampai dengan SMA, saya nggak pernah ranking lagi tiba-tiba. Prestasi di sekolah terbaik itu pas lagi SMA, jadi ketua kelas 3 kali berturut-turut. Udah gitu doang, top. Pas dites lagi IQ-nya cuma 96. Pas dites lagi, berkurangnya jauh banget. Saya bingung, ini saya salah makan apa kan? Apa gimana gitu. Sampai saya ingat satu kejadian. Setiap kali dulu, kalau mau ambil rapot, teman-teman saya itu ketakutan semuanya. Gila nih, bapak gua, emak gua gimana nih? Sampai ada yang gak kasih tahu ambil rapot kapan. Kalau ada surat dari sekolah gak dikasih ke orang tuanya. Tapi saya selalu santai-santai aja. Sampai suatu hari, saya masih ingat, saya habis ambil rapot di sekolah, saya dapat ranking 1 pas itu, pas masih SD. Selesai dapat ranking 1,
anak-anak yang lain setelah dapat ranking 1 dikasih sepeda, dikasih handphone, dikasih apa. Saya diambil pas gurunya dibilang, "Pak, Bapak ini anaknya hebat, pintar, ranking 1." Pas saya masuk mobil sama papa saya ngomong gini, saya jadi ingat ini penyebabnya kenapa saya jadi nggak ranking 1 lagi. Pas selesai saya dapat ambil rapor, saya dapat ranking 1, papa saya bilang kayak gini, "Biasa, Papa nggak pernah minta kamu atau harusin kamu dapat ranking 1. Kamu dapat nilai 6 atau 7 pun Papa udah cukup. Kamu nggak naik kelas pun Papa nggak akan marah sedikit pun sama kamu. Karena yang rugi itu kamu cuma rugi waktu dan Papa cuma rugi uang. Tapi Papa nggak pernah nuntut nilai apapun dari kamu. Papa cuma minta kamu di sekolah kalau ada teman kamu yang gak punya teman, kamu temenin dia. Bergaul sama banyak orang. Jangan sempit dalam berpikir. Sekarang kamu ada di kolam yang kecil, satu hari kamu harus pindah ke kolam yang besar. Kamu dinilai bukan cuma dari nilai di sekolah kamu. Kamu dinilai dari kehidupan kamu. Nilai-nilai yang ada di luar sekolah itu lebih banyak daripada yang di sekolah. Kamu gak harus jadi ranking 1. Kamu dapat nilai 6 atau 7 pun Papa udah cukup. Dan Papa gak akan marah. Apapun yang kamu mau, Papa pasti support. Sejak itu saya nggak pernah ranking 1 lagi. Tapi sejak saat itu saya menjadi anak yang benar-benar bersosialisasi. Saya membuka pikiran saya. Dari usia 14 tahun, 15 tahun saya udah aktif di mana-mana. Dan banyak saya mikir, mungkin kalau saya dulu tetap dapat ranking 1, saya nggak mungkin ada di panggung ini. Dan karena itu saya bisa ada di sini. Banyak teman-teman saya yang dia mau kuliah, mau perhotelan, gak dikasih sama orang tuanya. Enggak, kamu gak boleh perhotelan, masuk dokter. Ada yang mau masuk IPA, mau masuk IPS, gak dikasih juga. Enggak, kamu harus masuk IPA. Pas SMA 1, dari lebih dari 30 anak di kelas saya satu-satunya anak yang gak bisa masuk IPA waktu itu. Saya cuma bisa masuk IPS. Pilihannya cuma 2, IPS atau gak naik kelas. Jadi saya pilih IPS. Teman-teman pada takut, ada yang masuk IPS gak dikasih, harus masuk IPA. Tapi orang tua saya, papa mama saya gak pernah maksa kayak gitu. Papa mama saya gak pernah bilang, ini harus IPA, kamu harus ambil apa, enggak. Papa saya selalu bilang kayak gini, anakku bukanlah anakku. Orang tua hanya sebagai busur yang mengarahkan anaknya nanti akan kemana. Tapi saat busur itu dilepas nanti, biarkan busur itu meliuk-meliuk sendiri dengan indah. Papa saya bilang kayak gitu. Oke, silakan Pak, dengan baik. Ibu Firda. Yang saya katakan itu bukan kata saya sih, saya nyontek puisi Khalil Gibran. Puisi Khalil Gibran, anakku bukan anakku. Jadi anak yang kita, memang dia lahir dari rahim ibunya, bukan rahim saya. Saya cuma bantu nyetrum. Mamahnya yang melahirkan. Anakku bukan anakku. Maksudnya apa? Kalau anak itu sudah dilahirkan, dia menjadi anak kehidupan, akan berjalan sesuai dengan karmanya masing-masing. Kita cuma mengarahkan anak busur panah ini diarahkan sana. Begitu busur panah ini melesat dari anak panah ini melesat dari busurnya, dia akan ke arah itu. Apakah akan tepat ke arah yang kita arah didik? Mudah-mudahan, tapi belum tentu. Kenapa belum tentu? Tergantung karma kan. Kalau angin bertiup ke kiri, ke kanan, ke atas, bawah, dia udah ke bawah. Atau anginnya berlawanan arah, dia tertahan, nggak bisa terus, bisa berhenti. Nah, tergantung banyak hal. Maka dari itu, saya bilang nggak usah ranking 1 lah, naik kelas aja dengan 6, ada merahnya pun nggak apa-apa. Kenapa? Belajar sekarang berat loh Pak. Kita aja disuruh sekolah belum tentu berhasil. Kenapa? Karena memang susah. Jadi kalau kita mau bilang anak ini harus ranking 1, matematika, kimia, fisika, biologi, waduh, seperti apa saya nggak kebayang. Maka dari itu saya bilang nggak usah ranking 1, naik kelasnya cukup, yang penting bergaul yang baik. Kalau udah bergaul yang baik, mudah-mudahan kedepannya semuanya baik. Dan mengenai sikap perilaku, saya nggak pernah nyuruh anak-anak sembahyang pelihara kebaktian. Saya praktekkan aja di rumah pagi sore sebelum pergi ke toko, tiapnyo, pai-pai, tikong, terus tiapnyo di
rumah ada meja sembahyang ya, ada Wan Kong, Wan Yin, ada Siamuni, ada Kongfucu, ada apa di altar rumah, ada meja abu, Akong, Ama, Papa Mama, Tiamyo. Pagi sore dilihat, ya, akhirnya anak-anak ikut. Kemudian kalau di sekolah minggu ya akhirnya tiga-tiganya Yasa, tokohnya yang nomor 2 wartawan di majalah Times, jurnalis, dan yang pertama lagi juga profesional di fashion juga. Itu tiga-tiganya Kamsiah Tikong masih pegang Hio dan aktif jadi pengasuh sekolah minggu. Jadi aktif pengurus pemuda di Kelenteng, aktif jadi pengasuh sekolah minggu, penataran pemuda segala macam ikutlah gitu ya semuanya. Dan itu dikasih contoh aja. Terus kemudian saya pikir banyak teman-teman gue pasti di rumah ceramah ya. Enggak, saya nggak pernah ceramah di rumah. Apa ceramah di rumah juga nggak jadi terlalu letterlek ya. Saya kalau masuk ada teman-teman nanti yang mau berkunjung kebetulan ke rumah saya, sampai depan pintu rumah, begitu buka pagar rumah di depan pagar rumah dekat karpot mobil ada patung Kuan Im setinggi 1,60 meter. Sehingga banyak orang bilang rumah lu kayak tua pekong, ada Kuan Im besar. Apa-apa kan buat display pajangan kayu 1,60 saya pajang di depan. Begitu mau masuk pintu itu ada air mengalir dari batu-batuan, gambarnya ya Tai Chi ini ya. Begitu mau buka pintu masuk, Om Mani Padme Hum. Begitu masuk di ruang tamu, duduk di TV, lihat TV, di atas TV stupa. Sebelah kiri Dharma Cakra, sebelah kanan ada gambar kilin. Begitu masuk ke dapur belakang Chow Kun Kong. Begitu masuk ke tangga di meja terdepan kiri ada Kuan Kong pegang pedang. Kita ke tangga itu gambar Kongfucu. Begitu masuk ke kamar 1 gambar roda cakra. Masuk kamar 2 gambar 10 berapa pasukan Kuan Im. Masuk kamar ketiga di depan pintu ada lagi. Masuk ke depan meja sembahyang. Pokoknya ini anak semuanya tiga-tiganya kemana lu jalan di situ ada simbol biar masuk ke dalam subconsciousnya Pak. Ya, nggak perlu ceramah. Kalau di wihara ada buku, ada majalah, saya selalu ambil 3, taruh di meja atas 1, meja bawah 1, meja tamu 1, dibaca nggak dibaca semua amat. Pokoknya taruh aja, diam susupin. Tapi nggak tahu dibaca kalau nggak, pokoknya taruh aja. Taruh udah sebulan ganti lagi, taruh lagi. Jadi saya sendiri nggak pernah ceramah. Setiap Sinsia anak-anak saya Paikwi. Karena saya juga Paikwi. Ya, gitu. Beri contoh gitu ya. Jadi karena Paikwi sama papa mama, jadi anak-anak juga Paikwi, sungkeman gitu. Tapi kalau kita enggak, anak-anak juga jangan harapin sama kita Paikwi. Ada orang tua nggak mau jangan Paikwi sama orang tua, emang gue udah mati. Oh enggak, masalah Paikwi bukan nunggu mati. Setahun sekali anak Paikwi sama orang tua itu cengli, wajar, pantes. Ya. Kenapa? Karena memang anak kan lahir dari orang tua. Jangan sama Bante mau Paikwi sama orang tua, masih nggak mau. Sama Bante kan suka Namaskara kan? Namaskara ya. Bagus. Lu sama Bante Namaskara, masa sama orang tua enggak? Di mana dong? Logikanya di mana? Logikanya mungkin Bante lebih sakti dari orang tua gitu ya. Bukan nggak boleh sama Bante boleh Namaskara, tapi orang tua juga. Setiap hari sebelum jam 12 antar makan ke wihara buat Bante. Papa lu beda cuma 1 gang, lu anterin nggak makanan? Berdana makanan ke Bante bagus, tapi sama mama lu beda berapa rumah? Gua nggak ada sempet. Ya kalau nggak sempet pesen restoran kirim. Ya kan? Kalau masak 2 rantang kirim 2 dong. Jangan ke Bante bisa kirim tapi ke papa mama nggak bisa kirim. Itu namanya bocengli. Ya. Saya ngomong begini bukannya berarti ntar sama Bante jangan nggak kirim tetap. Tapi maksudnya papa juga, mama juga. Oke. Ya, jadi Bu Firda udah ya. Kalau mau anaknya seperti Yasa seperti ini, ikut cara atau resepnya Romo Margasinggi ini. Banyak pasang jimat di rumah.
Ya, mulai dari pintu masuk terus sampai tahap semua sampai ke atas gitu. Ya, nanti ditiru ya. Oke, tadi ke Yasa lagi kembali. Yang dari pertanyaan dari Edward, realita dalam mencapai mimpi ini. Kita punya mimpi, itu emang gak jamin kita pasti sukses. Tapi gak ada orang yang sukses tanpa impian. Memang impian itu ibaratnya gak mungkin selalu 100% seperti apa yang kita mau, apa yang kita tulis, atau apa yang kita catat pasti kecapean, enggak. Tapi seenggaknya impian itu menjadikan kita tahu akan pergi kemana besok, tahu kita akan melangkah kemana besok. Ibarat kita naik taksi, kalau kita naik taksi kita nggak tahu kita mau pergi kemana. Kita naik taksi, supirnya nanya, mau kemana pak? Kita bilang terserah bapak aja deh. Pasti kita dibawanya nggak benar kemana. Taksinya terus jalan, argonya terus jalan. Sama seperti kehidupan kita. Kalau kita nggak tahu impian kita kemana, waktunya terus jalan seperti argo itu. Semakin lama kita nggak tahu kemana, semakin mahal kita bayar harganya. Realitanya adalah impian memang nggak seindah apa yang kita impikan. Tapi nggak ada orang yang sukses tanpa impian. Ibaratnya, at least kita harus tahu kita mau pergi kemana besok. Tiap orang punya pandangan beda-beda. Ada yang bilang gini, hidup harus punya impian. Tapi ada juga yang bilang hidup itu ngalir aja. Bebas, silahkan. Orang yang ngalir aja bukan berarti dia nggak tahu mau kemana. Dia tahu mau kemana. Cuma caranya aja yang berbeda. Untuk mencapai angka 9, kita bisa 8 tambah 1, bisa 7 tambah 2, bisa 4 tambah 5, bisa 6 tambah 3. Punya banyak jalan. Tiap orang punya jalannya masing-masing. Yang penting kita tahu konsekuensinya apa. Kira-kira seperti itu. Oke, luar biasa ya. Oke, sebelum kita tutup, saya yang belum kasih pertanyaan. Saya sebagai moderator malah belum bertanya. Untuk Pak Margasinggi, Romo Margasinggi dan Yasa, dalam proses ini pernah nggak saling bersinggungan? Misalnya idenya Yasa nggak disetujuin sama Papa, terus kelas, ribut, ya. Terus kalau sudah terjadi ribut itu apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh Romo sama yang dilakukan sama Yasa? Silakan. Kalau sampai dengan sejauh ini, saya bersyukur Papa Mama saya itu bukan tipe-tipe orang yang marah sampai main tangan, sampai melotot-melotot, itu nggak pernah. Jadi saya udah ngerti kira-kira nih Papa Mama saya kalau udah nggak setuju, mukanya udah kelihatan tuh raut mukanya kan. Waduh, ini kayaknya ada yang nggak bener nih gitu kan. Udah ada raut mukanya. Beda pendapat itu pasti. Apalagi misalnya anak muda itu pengennya tuh yang cepet gitu kan. Misalnya apabila udah sabar aja dulu atau gimana aja dulu, itu pasti ada. Tapi saya berpikirnya logikanya gini, di hidup ini, di dunia ini saya baru 19 tahun ada di sini. Ada banyak hal yang saya belum tahu. Saya pasti harus tanya dulu ke orang tua saya gimana. Setiap beda pendapat, saya selalu mikir, kira-kira kalau saya ada di posisi Papa Mama saya itu gimana. Saya sadarnya karena begini, dulu pas masih kecil, kalau misalnya mama saya beli makanan atau masak makanan, saya nggak makan. Udah makan. Mama saya agak kesel. Saya bingung, kenapa sih nanti juga bisa dimakan. Sampai satu hari, saya bawa pulang ke rumah, bawa pulang martabak. Pas saya bawa pulang martabak, Papa Mama saya udah makan, saya kesel. Saya bilang, Pak, ini martabak nanti dia udah baru makan. Saya kesel, ini kok udah dibeliin tapi nggak dihargain. Oh, saya baru ingat, ternyata itu yang dirasain sama Papa Mama saya dulu pas saya nolak makanan. Jadi saya jadi gini, ada orang bilang kita nggak tahu apa yang dirasain sama orang tua kita sebelum kita jadi ada di posisi dia. Pas kita di posisi dia baru kita, oh iya benar juga ya. Jadi di situ saya baru oh iya, saya bawa makanan belum dimakan, saya kesel nih. Apalagi Papa Mama saya udah proses puluhan tahun ngadepin saya, kira-kira gitu. Silakan Pak Romo. Semua berawal dari sikap bisa menerima perubahan, Pak. Bisa menerima perubahan. Saya cerita dulu background saya. Saya di kantor membawahi 7 manajer dan 70 karyawan di kantor. SPG saya 400 orang. Pabrik 400 orang.
semua di bawah saya. Itu sepatu yang saya jual, Bu, 1 bulan harus keluar 1 brand 5 model cewek. Ada 4 brand cewek, berarti 1 bulan 20 model. Cowok ada 2 brand, berarti 10 model. Setiap bulan harus keluar. Dan modelnya itu, desainnya itu nggak bisa bertahan desain saya punya asisten kebanyakan anak muda. Jadi kenapa? Karena kalau desain saya ntar yang beli ape-ape lagi ama AI kan jual sepatunya nggak boleh ke seusia saya, harus jual sepatunya ke level generasi yang target siapa mau dijual, berarti desainnya harus desain dia. Jadi saya harus open mind, harus terbuka sama tim. Menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Udah semua berpendapat, voting. Desain ini gimana? Desain ini gimana? Baru kita tentuin. Oke, saya yang terakhir. Skornya berapa? Kalau 4-4, tim desain 4-4, gue yang tambahin. Gue 5 kemarin deh. Gitu. Tapi kalau 7 kemari, 2 kemari, walaupun saya senang 2 di sini, banyakan di sini. Ya udah saya ikut yang sini. Walaupun saya nggak suka, tapi saya harus ngikutin. Kenapa? Marketnya di situ. Nah, hal yang sama juga sama ketika saya mengelola keluarga dan kemudian bisnis, biasa jalan bisnis. Saya juga lihat kita orang tua nih, cara-cara orang tua belum sama dengan cara-cara anak muda, Pak. Dan jujur, ya honestly, I'm proud to him, ya. Kenapa? Karena dia usianya yang muda, tingkah lakunya udah boros, udah lebih tua gitu. Jadi usianya muda tapi tingkah lakunya actionnya udah lebih tua. Pikirannya. Jadi dan ketika itu terjadi, saya ikutin aja dan saya dengar ceramahnya Yasa. Ini baru 1, 2, ini yang ketiga. Ini yang ketiga nih. Baru sepanggung juga baru sekali. Oh 2 kali, sepanggung 2 kali. Pertama di Palembang, di Magelang. Itu Magelang 4 tahun yang lalu. Di Magelang, Jawa Tengah. Itu kemudian ini yang kedua. Yang dengar ceramahnya Yasa ini baru 3 selama dia jadi public speaker di Universitas Pajajaran Bandung, dan kemarin di Hotel Jakarta. Kenapa? Begitu saya dengar, lumayan juga ya. Nggak nyangka juga. Dan belajar terus, karena jangan malu-malu buat belajar. Cari mentor. Pembimbing yang mau bagi ilmu. Saya ketika survei ke Palembang, mau buka toko di mana? Bukan carinya toko yang nggak ada saingannya, bukan begitu. Justru saya lihat saingan saya ada nggak di situ. Kalau saingan saya ada di situ, saya masuk. Kalau nggak ada, saya nggak berani masuk. Kenapa? Nggak ada sparring partner. Makin banyak kumpul di situ toko sepatu, saya makin senang. Makin saya buka, makin sedikit, udah makin nggak berani. Sama di toko-toko lain juga begitu, di Jakarta, di Bandung, di Palembang, di Semarang, di Surabaya, di Kalimantan, Sulawesi. Makin banyak, makin kita buka. Makin sedikit, kita nggak mau buka. Kalau orang kan beda, makin sedikit, ayo buka, nggak ada saingan. Oh salah, selalu saya cari saingan. Saingan akan menjadi sparring partner. Tidak akan mengurangi kekuatan kita, justru kita makin kreatif, makin muncul ide-ide gilanya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa ya. Ini papa sama anak. Harusnya tema ini dari KNBP harus berubah sedikit. Sukses dalam dhamma, karir dan keluarga. Betul nggak? Ini hadir keluarga dong. Coba kalau ada mamanya lagi, saya pasti akan tanya lebih banyak. Ya, saya kalau ada mamanya lagi, saya akan tanya lagi, menyambung. Ya, satu hal, sebenarnya behind the scene yang paling paling berperan ya pasti mamanya lah. Ya karena jujur mamanya cukup penyabar. Dan orang mamanya itu nggak bisa. Jadi gini, saya ada cerita lucu. Kalau saya sembahyang Sincia, Cengbeng sama Citwe itu kan meja abu sembahyang besar ya,
makanannya paling lengkap. Dulu waktu ama akong masih ada, sembayang ama akong, papa mama saya masih ada, sembayang meja abu tuh samsengnya lengkap loh, cakep, bagus loh. Karena akong, papa mama saya bisa masak. Tapi begitu papa mama saya meninggal, sembayang samsengnya ada, tapi pakai ayam kalasan yang udah mateng, pakai bandeng presto, sama pakai babi panggang yang udah jadi. Orang bilang, masa samseng begini? Ya nggak apa-apa kan, istri saya nggak bisa masak. Lu istri lu nggak bisa masak? Iya, nggak apa-apa kan, gua kawinin dia bukan koki. Gua kawinin dia kan, dia udah sebagai mahasiswa yang lulus kuliah terus kerja. Kalau dia nggak bisa masak ya boyaukin lah. Kenapa mesti tuntut harus bisa masak? Yang penting esensi sembayangnya jalan. Dan jujur istri saya bukan orang yang pandai masak, pandai menjahit, menyulam gitu, enggak lah. Tapi penyabar buat terima keluh kesah anak. Tapi dibalik keluh kesah anak saya nanya, dia yang nanya, si Anu udah pulang belum? Dia SMS tuh, biasa Wirya, pokoknya udah pulang belum, kemana dia itu. Padahal yang nanya saya, lu tanya gini. Cuman sebagai papa mungkin gengsi kali ya, nggak nanya langsung. Kebuka rahasianya saya. Padahal yang suruh nanya papanya. Oke, luar biasa ya ini pertanyaannya. Jadi jawabannya juga baik, bagus sekali. Sebelumnya saya terima kasih ke Romo Margasindi sama Yasa sudah berbagi ke Palembang hari ini. Makanya kita yang hadir di sini malam hari ini bersyukur sekali kita bisa sharing. Walaupun ini sederhana seperti dari Romo Margasindi sampaikan, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tapi masih ada yang nyangkut di sini. Ya, inilah yang tadi di awal kata Yasa juga dibilang, Dharma itu bagus, indah pada awalnya, pertengahan, dan di akhir. Nah, kita akan akhiri bincang-bincang kita malam ini. Terima kasih sudah datang. Tapi mungkin kita dedikasi sedikit ya apa yang sudah kita lakukan pada malam hari ini. Kita dedikasikan kepada leluhur, kepada orang tua, ya. Ini juga masih dalam rangka doa untuk ini leluhur ya. Nah, jadi silakan, mari kita hening sebentar, kita beranjali. Mari kita menundukkan kepala kita. Kita dedikasikan semua kebajikan yang kita lakukan pada malam hari ini selama beberapa jam tadi. Semoga apa yang disampaikan ini bisa memberi kita inspirasi untuk selalu berbuat baik, termotivasi, dan hidup dalam jalan Dharma. Semoga ini membahagiakan kepada semua leluhur kita sejak waktu yang tidak terawal, kepada orang-orang tua kita. Semoga mereka bisa hidup bahagia di alam manapun. Kita berharap mereka di alam yang lebih tinggi. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Baik. Mohon maaf apabila ada kata-kata